Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hebat, materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan budaya pembelajaran yang dibangun dalam kurikulum Merdeka. Dengan adanya disiplin positif, diharapkan siswa senang, guru nyaman, dan orang tua menjadi tenang dalam menitipkan putra-putrinya di sekolah. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak tayangan berikut ini. Apa itu disiplin positif? Bapak Ibu guru yang hebat, disiplin positif merupakan sebuah pendekatan pengasuhan yang membimbing siswa untuk dapat berperilaku dengan baik, dengan menghargai hak-hak anak, yaitu hak untuk tumbuh dan berkembang, mendapat perlindungan dari kekerasan, dan partisipasi dalam pembelajaran mereka. Pendekatan disiplin positif adalah cara guru yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada siswa. Pendekatan disiplin positif ini menitik beratkan pada pendekatan yang positif yang tanpa kekerasan, pendekatan yang memotivasi, menghargai diri sendiri dan orang lain, merefleksikan kesalahan diri sendiri, membangun logika dan bersifat jangka panjang. Lalu apa manfaat disiplin positif? Bapak Ibu, disiplin positif sangat banyak manfaatnya. Dengan disiplin positif, manfaat bagi siswa yaitu yang pertama, membuat siswa menjadi mempunyai integritas. Yang kedua, siswa dapat berlatih memikul tanggung jawab. Siswa dapat berlatih memecahkan masalah. Siswa mempunyai pola hidup yang teratur dan siswa dapat mengelola waktu yang dimilikinya dengan baik. Sekarang kita akan belajar tentang teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama motivasi eksternal. Motivasi eksternal merupakan motivasi yang timbul untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, misalnya apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, misalnya apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya. Yang kedua yaitu motivasi internal. Motivasi internal merupakan motivasi yang timbul dan bertujuan untuk menghargai diri sendiri, menjadi siswa yang sesuai dengan harapan, misalnya saya akan menjadi apa bila saya melakukannya. Bapak dan Ibu, tujuan disiplin positif adalah menciptakan siswa yang mempunyai motivasi internal. Di kelas kurikulum Merdeka, siswa diberikan ruang untuk berdiskusi dan melakukan refleksi sehingga siswa memahami mengapa mereka harus berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Ada 4 tahapan dalam disiplin positif. Apa saja? Yang pertama yaitu tahap pengkondisian. Tahap pengkondisian dapat dilaksanakan dalam beberapa aktivitas seperti melakukan sosialisasi gerakan disiplin positif, fasilitasi pelaksanaan sosialisasi, sosialisasi penerapan disiplin positif kepada wali siswa, membuat komitmen bersama dalam bentuk penandatanganan fakta integritas, dan melakukan pemetaan masalah. Kemudian yang kedua yaitu tahap konsolidasi. Tahap konsolidasi bertujuan untuk menyiapkan daya dukung pelaksanaan disiplin positif di sekolah. Beberapa kegiatan yang perlu dilakukan pada tahap ini yaitu deklarasi gerakan disiplin positif, menyusun mekanisme penanganan, pelatihan penerapan disiplin positif, dan lokakarya bagi wali siswa.
Yang ketiga yaitu tahap implementasi. Tahap implementasi disiplin positif ditandai dengan pembinaan siswa oleh guru dan tenaga kependidikan dengan saling menghargai dan tanpa hukuman. Penerapan disiplin positif dapat dilakukan dengan penerapan disiplin positif secara menyeluruh dan diintegrasikan dalam proses belajar mengajar di kelas, baik kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Yang terakhir yaitu tahap keberlanjutan. Tahap keberlanjutan penerapan disiplin positif di sekolah merupakan tahapan untuk menjaga agar penerapan disiplin positif di sekolah bisa dilaksanakan untuk jangka waktu panjang. Sekolah bisa melakukan pertemuan kelas, pertemuan evaluasi, monitoring dan evaluasi, penilaian pencapaian penerapan disiplin positif. Penelitian mengenai implementasi praktek disiplin positif menunjukkan bahwa strategi disiplin positif mendapatkan hasil yang signifikan. Brickman dan Campbell menyatakan bahwa siswa akan memiliki sedikit permasalahan disiplin ketika kondisi psikologis mereka stabil dan bebas dari stres serta permasalahan sosial. Disiplin positif akan membantu siswa untuk menjadi disiplin tanpa perlu menggunakan kekerasan yang justru akan menyebabkan stres pada anak. Adanya peraturan yang jelas dan tegas dan rasa saling menghormati antara guru dan siswa akan membantu untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, sikap yang positif, dan kinerja yang lebih baik. Sekarang kita lanjutkan dengan belajar restitusi disiplin positif. Restitusi disiplin positif merupakan cara guru menciptakan proses siswa yang baru saja melakukan kesalahan atau melanggar peraturan untuk belajar dari kesalahannya. Siswa mengambil tanggung jawab atas perilaku mereka sendiri dan melakukan perbaikan atas tindakan yang salah atau melanggar aturan. Penekanannya adalah bagaimana siswa menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Ketika siswa berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan siswa melakukan evaluasi diri untuk memperbaiki kesalahannya. Lalu apa tahapan restitusi? Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Ketika menemui tindakan yang tidak sesuai dengan aturan, guru dapat menggunakan pertanyaan seperti berikut. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang kedua, menstabilkan identitas. Guru dapat mengeluarkan pertanyaan sebagai berikut. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pertanyaan yang bisa digunakan misalnya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jika restitusi berhasil, siswa akan mempunyai ide sendiri tentang tanggung jawab terhadap kesalahan yang telah dilakukannya. Misalnya, siswa memecahkan pot tanaman. Setelah itu dilakukan tahap restitusi, guru muncul kesadaran tersendiri dari siswa untuk bertanggung jawab terhadap pot yang dipecahkannya. Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang hebat, demikian materi disiplin positif yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.